Dan saudara, untuk membahas tentang hantavirus kita sudah terhubung dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono. Selamat siang, Dr. Pandu. Selamat siang, Baik, Dr. apa Pandu, kabar? tolong jelaskan secara lebih spesifik lagi kepada kami, seperti apa virus hanta sebenarnya, termasuk penularannya seperti apa, termasuk juga gejalanya seperti apa. Ya, jadi kan udah dijelaskan tadi bahwa virus itu bisa menular kepada manusia dari pencit. Ya, jadi kita tidak bersinggungan dengan pencit, tapi kalau kita kena debunya, bekas sisa-sisa air kencing dan tainya dari tikus di rumah, kan mereka kan bisa di mana saja dan itu bisa terhirup sama kita atau kita memegang benda tertentu dan atau kontaminasi dari virus itu ke makanan kita, ke tempat makan kita, ya itu potensial untuk kemungkinan kalau virusnya mencitnya atau tikusnya membawa virus hanta akan mampu menularkan pada manusia. Dan yang menjadi masalah adalah kebanyakan gejalanya tuh umum, nggak mudah dikenali, nggak mungkin dikenali. Menurut saya sih nggak akan mungkin dikenali, membedakan dengan flu yang lain. Nah ini yang menurut saya jangan berharap bahwa dengan gejala ini spesifik, ini karena virus hanta, nggak mungkin. Hanya dengan pemeriksaan terhadap spesimen untuk mendeteksi apakah itu virus ini, itu harus bisa dilakukan. Jadi kemampuan laboratoriumnya yang harus kuat, bukan bukan mendiagnosis gejalanya, nggak mungkin dikenalin, gitu loh Pak. Oke, Dr. Pandu, seberapa serius ancaman hantavirus yang saat ini kita tahu mulai menjadi perhatian dunia karena beberapa pihak mengkhawatirkan ini terjadi seperti penyebaran virus COVID-19. Apakah demikian? Iya, orang khawatirnya terlalu berlebihan ya, karena ingat peristiwa dulu zaman COVID itu ada kematian yang juga sama modusnya ceritanya itu di kapal pesiar juga. Ya, jadi ini yang kemudian terjadi di kapal pesiar juga dan menjadi berita, wah ini sama dengan COVID. Padahal enggak, kalau COVID kan memang virus corona itu kan sudah ditularkan dari manusia ke manusia. Sekarang tuh masih dianggap sebagai zoonosis, jadi itu ditularkan dari hewan tikus yang sebagai reservoir terhadap virus ini ke manusia melalui cara-cara tadi yang menurut saya masih tidak mungkin atau belum bisa lah kita klaim ada penularan dari manusia ke manusia. Itu bedanya. Jadi jangan terlalu khawatir sampai orang kemungkinan dicurigai virus hanta diisolasi, dikarantina. Enggak, orang nggak ada penularan dari manusia ke manusia, ngapain diisolasi? Fokus pada upaya-upaya bagaimana mencegah penularan dari mencit ke manusia. Karena kan mencit ada di mana-mana, hidup dengan kita. Dan mengklaim bahwa, oh itu beda tikusnya, oh beda virusnya. Ya sekarang mungkin beda. Kan kita nggak tahu. Ada lintas batas yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi yang lintas batas melalui kapal, melalui perdagangan, melalui mobilitas manusia, itu memungkinkan virus yang tadinya ada di benua sana bisa pindah juga ke sini. Jadi suatu saat mungkin saja tidak ada kekhasan lagi virus-virus itu. Jadi kewaspadaannya di sana. Ya, tentunya kita mengedukasi masyarakat supaya kebiasaan dulu seperti mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir itu menjadi kebiasaan habit yang paling baik dan jangan ditinggalkan. Kedua adalah kita menjaga kebersihan lingkungan kerja kita, rumah kita, supaya jangan membiarkan tikus-tikus itu berkeliaran di sekitar kita karena dia berak dan atau kencingnya bisa menjadi bisa pindah ke kita karena kalau mengandung virus tadi. Dan itu yang menjadi penting dan itu juga mempertahankan imunitas tubuh. Sakit virus itu biasanya menjadi berat kalau kita memang imunnya rendah atau kita memang nggak sehat atau kita punya komorbid atau lansia seperti saya ini. Jadi harus betul-betul menjaga kesehatan supaya tidak terinfeksi apapun termasuk virus hanta maupun virus influenza lainnya. Itu yang paling penting. Oke, berarti ini bukan virus baru begitu dokter ya, dan tingkat keberhasilan dalam proses pengobatannya cukup tinggi begitu? Enggak, tergantung ya. Belum ada obatnya. Hmm. Jangan bilang ada obatnya. Nggak ada obatnya. Jadi jangan percaya kalau bilang, oh obat apapun modern atau herbal, nggak ada obatnya. Belum ada vaksinnya. Ya, jadi jangan cepat percaya.
ini kan menjadi isu karena seakan-akan mudah diobati. COVID juga nggak ada obatnya. Oke. Dulu kan, oh ada obatnya, nggak ada. Jadi itu yang menurut saya kita harus bisa mempertahankan bukan dengan obat, dengan cara-cara menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini memang bukan virus baru, tapi bisa menjadi baru kalau dia bermutasi. Yang kita khawatirkan kalau dia bermutasi dan kemudian terjadi risiko penularan dari manusia ke manusia. Tapi sekarang belum terjadi, yaitu yang menjadi penting. Jangan terlalu cemas bahwa akan terjadi penularan dari manusia ke manusia. Oke. Saat ditemukan kasus begitu atau suspek orang yang terindikasi kemudian dikhawatirkan terjangkit virus Hanta ini. Lalu bagaimana dengan proses pengecekannya? Apakah setelah dicek hasilnya tersebut dapat langsung keluar atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasilnya? Ya kalau laboratoriumnya cukup modern bisa cepat diketahui kan. Tapi kan problemnya orang sakit itu kan kebanyakan tidak berobat, ya kan, apalagi flu, ya kan, kemudian terlambat. Dan juga rumah sakit juga tidak mengenali, kan orang berobat sendiri dan rumah sakit tidak mendeteksi kemungkinan itu. Berapa banyak sih orang sakit flu yang diperiksa jenis penyebabnya? Kan nggak banyak, ya biayanya mahal dan jadi sebagian besar orang yang sakit mungkin virus Anta sudah banyak sekali di Indonesia, tapi tidak pernah ketahuan karena nggak pernah diperiksa, ya kan? Karena memang nggak penting diperiksa. Yang penting adalah istirahat, ya. Nah itu kalau mau surveillance, bagian dari surveillance pemantauan penyakit itu penting, tapi bukan untuk bagian dari pelayanan. Kalau pelayanan dan itu menjadi satu penting, tapi kan harus ada sistem yang harus diperkuat di Kementerian Kesehatan. Surveillance-nya harus kuat. Hanya dengan cara itu kita bisa mencegah dan kita bisa mencegah penularan lebih luas. Oke, belajar dari pandemi COVID-19 yang pernah terjadi begitu ya. Lalu apakah Ya, sistem deteksi dini Indonesia kini sudah lebih siap menghadapi ancaman virus baru, dokter? ya kalau saya bilang belum siap, tapi lebih baik. Ya kan sekarang jauh lebih baik, ya kan laboratorium ada di mana-mana, sistem sudah dibangun, tetapi belum sempurna, masih jauh sempurna. Pertama apa? Karena orang juga tidak mau diperiksa, ya kan. Kedua juga kewaspadaan itu belum melekat pada setiap petugas di semua wilayah, kan. Orang bisa ngomong ada surat edaran dan macam-macam, tapi apakah dipastikan diimplementasi di daerah? Belum tentu. Jadi harus dipastikan terus-menerus diingatkan karena ini Oke. menjadi momen penting bahwa pandemi itu akan pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan dan kita tidak tahu penyakit apa. Karena itulah kita harus benar-benar lebih siap dan benar-benar siap. Oke, lalu kelompok masyarakat tertentu apakah ada? Misalnya kelompok masyarakat berdasarkan umur atau yang memiliki penyakit bawaan yang paling rentan terpapar hantavirus ini, dok? Ya, yang paling mudah terpapar dengan ya yang bergaul sama ini kan dengan tikus kan kalau itu akan lebih bersiko. Tapi kan resikonya nggak sama kalau masih muda, masih usianya masih kuat dan sebagainya. Tapi yang paling berbahaya adalah orang yang imunitasnya rendah. Kalau dia sakit apapun, tingkat fatalitasnya tinggi, apalagi virus, apalagi ini karena virus baru kan. Kita kan nggak tahu banyak kejadian virus mencit kan bukan hanya mengeluarkan virus Hanta tapi juga mengeluarkan leptospirosis dan itu terjadi terus-menerus dan kita tidak pernah serius mengatasinya bagaimana supaya mencit atau tikus yang di mana membawa leptospirosis saja masih terus terjadi outbreak itu setiap banjir setiap ini selalu terjadi jadi kan artinya alert edukasi masyarakat masih belum jalan promosi kesehatannya masih belum jalan supaya masyarakat diingatkan diberitahu sistemnya juga harus jalan yang ini menurut saya kalau kita sudah terbiasa, mungkin saya baru bisa mengatakan bahwa kita siap menghadapi ancaman apapun. Sekarang belum siap. Oke, pemerintah telah menyiapkan sejumlah rumah sakit, kalau tidak salah ada 21 rumah sakit untuk mencegah apabila amit-amit begitu ya kalau kasus ini merebak di Indonesia. Apakah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini sudah mumpuni untuk mengatasi hantavirus? Ya, jangan rumah sakit lah. Itu kan artinya kan orang pandemi aja belum ada gitu kan. Dan kemungkinan masih kecil, harusnya upayanya itu bukan membangun rumah sakit, tapi membangun bagaimana sistem di public health prevention-nya. Termasuk kalau ada kapal dari negara mana, karena diperiksa kemungkinan ada tikus di kapal itu juga berbahaya. Jadi bukan hanya masalah Kementerian Kesehatan, jadi juga surveillance dari hewan dan sebagainya harus jalan, karena itu nggak bisa
sendirian Kementerian Kesehatan. Dan kalau menyiapkan rumah sakit kan seakan-akan bahwa ini akan terjadi pandemi dan banyak kasus yang akan muncul. Nggak akan muncul seperti itu gitu kan. Jadi janganlah uang atau fokus energi untuk melakukan sesuatu yang tidak relevan atau tidak produktif untuk mencegah penularan di tingkat awal lebih dasar. Jadi Kementerian Kesehatan jangan nyiapkan rumah sakit, nyiapkan di sini, lainnya di sini. Itu yang harus yang benar gitu. Oke, baik antisipasi dan juga mitigasi perlu dilakukan oleh pribadi masing-masing, tentunya mulai dari diri sendiri dan juga Betul, wilayah betul. tempat kita tinggal, setidaknya untuk mencegah penyebaran virus ini dari tikus begitu ya paling utama. Terima kasih atas perspektif yang telah Anda sampaikan di program Kompas yang hari ini, Dr. Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Salam sehat, dokter. Salam sehat.